Nah, ini adalah konsep dari example of variability plasma drug concentration among subject given by same drug dose. Jadi ini obat di dalam darah dengan beberapa subjek dengan beberapa orang yang menggunakan dengan dosis yang sama, itu dia bisa memiliki rentang yang berbeda. Seperti itu bisa yang paling rendah misalkan itu dia bisa di 5 miligram bukan 5 miligram ya, 5 mikrogram per mili atau bisa berada di antara kadar bisa berada di 30. Nah, dengan rentang yang berbeda ini itu bisa dicari rata-rata dosisnya kadar obat di dalam plasmanya itu berapa banyak seperti itu. Nah, ini yang bisa digunakan sebagai acuan dalam pendosisan suatu. Nah, ini adalah obat-obatan yang penting sekali kita lakukan therapeutic drug monitoring dengan memantau kadar obat di dalam darah. Tetapi kalau di Indonesia sendiri untuk therapeutic drug monitoring itu masih belum banyak dilakukan. Mungkin hanya dilakukan di rumah sakit yang besar, rumah sakit pendidikan yang besar, dan rumah sakit yang memiliki sarana dan prasarana yang mumpuni seperti itu. Karena tadi di awal kan kita ngomongin farmakokinetik kan juga berkaitan dengan kimia klinik ya, bukan kimia klinik, kimia analisis seperti itu. Nah, dan biasanya kalau di rumah sakit yang sudah berjalan farmasi klinisnya, untuk melakukan therapeutic drug monitoring itu eh, kalau tidak memiliki alat yang memadai untuk melakukan therapeutic drug monitoring itu bisa dilakukan dengan memanfaatkan kondisi-kondisi klinis yang dialami oleh pasien. Itu bisa kita lakukan juga untuk apa namanya untuk apa ya istilahnya untuk melakukan therapeutic drug monitoring yang kaitannya dalam farmakokinetik. Sebagai contoh ya, misalkan kalau ada seseorang mendapatkan fenobarbital. Nah, ini adalah suatu obat yang digunakan sebagai sedatif maupun hipnotik. Nah, dengan kadar range-nya di dalam plasma itu antara 15 sampai dengan 40 miligram per liter. Nah, bagaimana pemanfaatan kadar pemanfaatan eh, farmakokinetik untuk ini? Nah, kita bisa melihat kalau misalkan ada alatnya, kita bisa melihat untuk fenobarbital sendiri kita masukkan ke dalam alat, kemudian kita lihat berapa kadar si fenobarbital tersebut di dalam darah, apakah masih berada di dalam rentang terapeutik yang diharapkan ini atau dia berada di luar rentang terapeutik yang diharapkan seperti ini. Tetapi kalau misalkan tidak ada alat-alat yang mumpuni, tapi kita ingin melakukan therapeutic drug monitoring, kita bisa melihat durasi tidur. Durasi tidur dari seorang pasien tersebut. Apakah durasinya itu semakin panjang atau tidak? Kalau misalkan durasinya terlalu panjang atau semakin panjang, bisa jadi kadar obat di dalam darahnya itu lebih dari 40 miligram per liter ini. Sehingga kita bisa melakukan penyesuaian dosis. Penyesuaian dosisnya seperti apa? Kita bisa melakukan penurunan dosisnya tersebut untuk pasien yang mendapatkan fenobarbital tersebut. Nah, jadi kalau misalkan durasinya semakin panjang, maka kita bisa melakukan, bisa jadi hal ini terjadi karena kadar obat di dalam darahnya lebih dari 40 miligram per liter. Sehingga kita kalau misalkan durasinya terlalu panjang, maka kita bisa turunkan dosis fenobarbitalnya. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah digoxin. Ya. Digoxin itu kadarnya antara 0,5 sampai dengan 0,2 nanogram per mililiter. Kalau misalkan di dalam rumah sakit itu memiliki alat untuk melakukan TDM, kita bisa melakukannya dengan alat tersebut. Kita masukkan alatnya, plasmanya ke dalam alat, dan seterusnya, sehingga kita bisa ketahuan, oh kadarnya ini berada dalam rentang berapa, apakah 0,5 sampai dengan 2,0, atau bagaimana. Tetapi kalau misalkan kadar kita tidak memiliki alat untuk melakukan TDM, kita bisa melakukan TDM itu berdasarkan kondisi klinis pada pasien tersebut. Kita lihat kondisinya apakah ada adanya gangguan fungsi jantungnya, irama jantungnya atau bagaimana. Kalau misalkan ternyata ada gangguan pada irama jantungnya, bisa jadi kadar digoxinnya itu dia berada lebih dari 2,0 miligram sehingga kita bisa melakukan penyesuaian dosis lagi. Atau kalau misalkan pasien yang menggunakan digoxin itu masih
tidak menimbulkan efek yang diharapkan dari penggunaan digoxin, bisa saja kadar obat di dalam darahnya itu kurang dari 0,5 nanogram per mililiter, sehingga kita bisa meningkatkan dosisnya. Itu adalah farmakokinetik dan farmakokinetik dari obat-obat dengan indeks terapi sempit. Ya, ini adalah obat-obat yang memiliki indeks terapi sempit, sehingga kalau misalkan meleset kadarnya di dalam darah, itu dia bisa menimbulkan efek toksisitas kalau kadarnya tinggi, atau dia memiliki subterapeutik, atau dia tidak memiliki efek yang diharapkan kalau kadarnya berada di bawah kadar rentang terapeutik yang diharapkan, seperti itu. Nah, ini proses for reaching dosage decision with the therapeutic drug monitoring. Ini adalah proses yang kita lakukan untuk mencapai keputusan dosis yang kita harapkan dengan menggunakan menggunakan therapeutic drug monitoring. Nah, yang pertama, diagnosis ditegakkan oleh dokter, kemudian dokter memilih obat yang digunakan. Dosage schedule is designed to reach target plasma. Jadi dokter yang menetapkan dokter yang menetapkan, oh kita mau menggunakan dosis ini. Nah, setelah obat itu digunakan, kita melihat pasien tersebut, kondisi klinis pasien assessment are performed. Jadi kita melakukan assessment terhadap kondisi pasien tersebut, dan juga kita melakukan drug concentration are determined. Kita menentukan kadar obat di dalam darah plasma. Tetapi yang ini biasanya tidak selalu dilakukan karena keterbatasan alat, terutama di Indonesia seperti itu. Jadi kita bisa meniadakan tersebut. Nah, dengan melakukan asesmen pasien tersebut, kita melihat pharmacokinetic model is applied and clinical judgment is used. Nah, ini adalah langkah kita yang bisa kita lakukan sebagai seorang farmasi. Kita bisa melihat apakah dengan menggunakan model-model farmakokinetik, kita bisa melihat apakah kadar obat di dalam pasien ini sudah sesuai atau belum. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, maka kita perlu melakukan adjustment dengan berkoordinasi oleh DPJP atau dokter penanggung jawab pasien untuk melakukan penyesuaian regimen obat tersebut if dosage adjustment is necessary. Jadi kalau misalkan responnya itu masih belum adekuat atau belum mumpuni, maka sebaiknya kita berkoordinasi dengan dokter untuk menaikkan dosisnya. Tetapi kalau misalkan dosisnya itu terlalu berlebihan, maka kita juga bisa berkoordinasi dengan dokter untuk menurunkan dosis dari obat yang digunakan oleh pasien tersebut. Nah, ini the pharmacokinetic process of the drug is sometimes influenced by pharmacodynamic process. When a drug is undergoing the ADME process and the part of the drug is already manifested in its action, the drug action can be turn affect the ADME process of the drug, thus changing ADME process in the drug. Now, example, the drug affect gastrointestinal function, heart rate, and systemic blood flow. Thus, pharmacokinetic profile of the drug is actually the end of result after the fate in the body and affected by change caused by drug itself. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi obat itu ada yang pertama adalah bentuk sediaan obat, kemudian bioavailabilitasnya, kemudian kiralitas dari penggunaan obat. 56% obat yang digunakan itu memiliki bentuk kiral, dan dalam 88%-nya itu mempunyai bentuk rasemik seperti itu, memiliki 2 enantiomer dengan rasio 1:1. Nah, kalau suatu obat itu memiliki struktur although the chemical structure is the same, pharmacokinetic toxicity person are different. Kalau ada bentuk obat yang memiliki struktur kimia berbeda, bisa saja dia memiliki profil farmakokinetik yang berbeda. Sebagai contoh adalah natrium diklofenak dibandingkan dengan kalium diklofenak. Itu dia juga memiliki profil farmakokinetik, dan toksisitas yang berbeda. Nah, rasemat itu adalah dasarnya dia adalah memiliki dua bentuk obat yang berbeda atau 2 enantiomer, karena mereka memiliki sifat biologi yang berbeda, bahkan kadang ada kalanya dia memiliki dapat menjadi suatu masalah seperti itu. Nah, kemudian faktor causing pharmacokinetic and pharmacokinetic variability. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang dia akan berpengaruh terhadap pharmacokinetik dan pharmacodinamik yang akan mempengaruhi efektivitas dari suatu obat. Nah, faktor
yang akan berpengaruh terhadap apa namanya kondisi pasien tersebut, yang akan berpengaruh terhadap kondisi pengobatan pasien. Yang pertama adalah usia, kemudian ada jenis kelamin, kemudian kondisi kehamilan, ethnicity, genetik, kemudian pathology condition, polimorfisme, obesitas, kemudian interaksi obat, kemudian kapan penggunaan obat tersebut, atau yang biasa disebut juga kronoterapi. Kapan penggunaan obat tersebut ini biasanya disebut sebagai kronoterapi. Kronoterapi. Kapan obat itu digunakan? Apakah obat itu harus digunakan pada pagi hari, pada siang hari, atau pada malam hari, dan lain sebagainya. Itu disebut juga sebagai kronoterapi. Ya, kita masuk yang pertama. Pharmacokinetic, it's influence the body in the drug. Jadi farmakokinetik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh dari tubuh terhadap kadar obat di dalam darah, seperti itu. If the state of body change, the ADME profile will be changed. Nah, jika kondisi tubuh itu berubah, maka profil ADME obat tersebut juga akan berubah. Kadar obatnya juga akan berubah. Sebagai contoh yang sederhana adalah kalau ada seseorang yang mengalami mengalami gagal ginjal, itu kan proses pembuangan obat dari dalam tubuh itu akan berubah karena ginjal tidak bisa membuang membuang kelebihan obat yang ada di dalam tubuhnya itu secara sempurna dibandingkan dengan orang atau populasi pada umumnya. Nah, kalau ada perubahan kadar obat di dalam kalau ada perubahan kalau obat yang digunakan oleh orang-orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal, bisa saja dia akan berpengaruh terhadap proses ADME-nya. Sehingga kadar obat di dalam darahnya itu menjadi lebih panjang, sehingga kalau kadar obat di dalam darahnya menjadi lebih panjang, maka kita bisa menyesuaikan dengan menurunkan frekuensi penggunaan obat, atau kita bisa menurunkan frekuensi penggunaannya. The change in ADME profile will lead change in the level of the drug and side action and effect of the drug. Change in the drug profile require adjustment to the dosage regimen. Jadi kalau seperti tadi orang yang mengalami gangguan fungsi ginjal, bisa saja waktu obat di dalam darah itu menjadi lebih panjang, sehingga kalau digunakan dengan frekuensi yang sama, takutnya dia akan mengalami penumpukan di dalam darah, sehingga pada akhirnya dia akan mengalami gejala toksisitas. Sehingga kalau pada kondisi-kondisi tersebut, maka kita perlu melakukan penyesuaian dosis atau adjustment dose seperti itu. Nah, yang pertama usia. There is a difference in a drug disposition in neonates, pediatric, and elderly, whether under normal or pathological condition. Nah, jadi ada disposisi obat itu akan sangat berbeda sekali pada neonatus atau pada bayi, pada anak-anak maupun pada orang tua. Itu sudah berbeda sekali. Walaupun pada kondisi yang normal atau pada kondisi patologis ini juga akan sangat berpengaruh sekali. Misalkan sama-sama normal, orang yang menggunakan orang yang normal, misalkan pada anak-anak normal tanpa adanya kondisi patologis, dan juga orang yang usia 70 tahun tanpa adanya kondisi patologis, itu juga akan berpengaruh terhadap kadar obat di dalam darahnya. Seperti itu. Nah, it's necessary to adjust dosage regimen for each group so that the patient feel the positive effect of the drug. Jadi dengan adanya disposisi obat yang berbeda antara beberapa kelompok usia, kita penting sekali untuk menyesuaikan kadar obat di dalam darahnya seperti itu. Dalam pengembangan obat yang baru, new drug development including dosage regimen determination, it's always conducted in adult subject or patient. The pathophysiology condition adult are different from those early childhood or old age. So appropriate method are needed to setting dosage regimen. Jadi dalam pengembangan obat yang baru itu hanya berpatokan pada orang-orang dewasa sehat, ya, pada kondisi orang dewasa sehat. Sehingga pada anak-anak, pada orang tua itu juga sebaiknya dalam penentuan regimen dosis itu juga perlu dilibatkan dalam penentuan regimen dosis atau dalam penentuan regimen dosis tersebut.
Akan tetapi kelompok-kelompok tersebut itu secara etis itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai subjek penelitian. Sehingga kita perlu mengembangkan suatu metode atau mengembangkan suatu model dalam apa istilahnya? Dalam penentuan regimen dosis untuk obat-obat yang baru. Kemudian, there is a difference in drug disposition and other. It's necessary to adjust dosage regimen for each drug so the patient will. Oh, ini masih sama ternyata. Sorry. Nah, berikutnya adalah jenis kelamin atau gender. Nah, men and women have a different in physiological function, biochemistry, and a drug response. Jadi, jenis kelamin itu juga mempengaruhi proses fisiologi, mempengaruhi proses fisiologis, kemudian mempengaruhi biochemistry suatu yang ada di dalam tubuh dan juga respon terhadap suatu obat. Nah, itu juga akan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Wanita secara umum itu memerlukan dosis yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki and are relatively more sensitive to drug side effect. Dan wanita itu secara relatif itu lebih sensitif terhadap efek samping dari suatu obat. Nah, dosage regulation is needed in women. Pregnancy can affect drug disposition, so addition of to consider the accuracy of the indication, so it necessary to be careful in dosing. Jadi, selain itu juga pada wanita kan juga biasanya mengalami proses kehamilan ya, mengalami proses kehamilan. Proses kehamilan itu juga akan berpengaruh terhadap proses ADME atau apa proses ADME atau proses disposisi obat, sehingga it's addition to consideration of accuracy of indication. Jadi penting sekali untuk mempertimbangkan akurasi dari indikasi tersebut dan juga dalam pendosisan, karena yang dipertimbangkan juga tidak hanya ibunya tetapi juga dalam janin yang dikandung oleh ibu tersebut. Nah, drugs can cross a placenta and enter fetal body which still vulnerable to drug exposure. Jadi orang-orang pada ibu hamil yang mengkonsumsi suatu obat tersebut juga bisa bisa menembus plasenta dan akhirnya akan mempengaruhi bayi yang dikandung oleh ibu tersebut, karena bayi tersebut sangat rentan sekali terhadap yang namanya paparan suatu obat seperti itu. Nah, berikutnya adalah farmakogenetik. Genetic polymorphism in patient are a black box of medicine. Jadi masih merupakan suatu kotak hitam yang belum tergali bagaimana profil polimorfisme terhadap suatu obat seperti itu. Patient needed to classify into extensive, moderate, or slow metabolizer for appropriate dosing patient. Jadi pasien itu juga istilahnya dapat diklasifikasikan menjadi extensive, moderate, atau slow metabolizer dari suatu obat yang akhirnya juga akan berpengaruh terhadap pendosisan suatu obat. Kalau kalian pernah mendengar suatu kelompok masyarakat atau suatu kelompok etnis tertentu, misalkan ada yang dikategorikan sebagai extensive metabolizer atau pemetabolisme cepat atau pemetabolisme lambat. Nah, kalau pada orang-orang dengan pemetabolisme cepat, maka suatu obat itu akan cepat dimetabolisme sehingga untuk kelompok-kelompok tersebut itu memerlukan dosis obat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang memiliki yang dikategorikan sebagai pemetabolisme lambat seperti itu. Selain itu juga therapeutic failure can be encountered due ignorance of the patient genophenotype, so the therapeutic dosing often result in subtherapeutic level or effect in certain subject. Generally, therapeutic dose of derivative Caucasian subjects, so they're not appropriate for subject in different race. Jadi, secara umum untuk pengembangan obat-obat yang digunakan itu berasal dari subjek-subjek orang-orang Kaukasian atau orang-orang Eropa, sehingga dalam pengembangan bisa saja orang-orang dari Asia, orang-orang dari Timur Tengah, orang-orang keturunan dari Afro-Amerika, orang-orang kulit hitam dan sebagainya itu memiliki respon yang berbeda dari suatu obat-obatan yang digunakan seperti itu, menimbulkan efek yang berbeda.
efek yang berbeda. Itu juga akan dipengaruhi oleh etnisitas seperti itu.